Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat. Ketemu lagi dengan mata pelajaran korespondensi dengan materi konsep komunikasi kantor. Tentunya bersama dengan Ibu Mila yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Apa sih itu office communication? Jadi, office communication itu adalah hubungan antara pegawai dengan pegawai lainnya dalam proses kegiatan di kantor. Ya, ada yang formal dan ada yang informal. Formal itu berdasarkan dengan kondisi kantor dan informal itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Komunikasi itu tentunya adalah lisan, di mana bisa berbicara langsung dan dengan alat komunikasi. Kalau berbicara langsung, kita langsung bertatap muka, sedangkan alat komunikasi kita bisa menggunakan alat telepon ataupun surat. Baik, kita masuk ke materi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini sangat penting untuk dipelajari karena akan mempermudah kalian untuk menyampaikan dan mengerti informasi yang akan ingin kalian sampaikan. Dengan memiliki keterampilan berbicara yang baik, seseorang akan memiliki beberapa kemampuan, diantaranya menghasilkan buah pikiran yang positif untuk memecahkan sebuah masalah, mampu mengeluarkan pendapat, ide, isi hati, dan gagasan, serta melahirkan gagasan tersebut di bidang ilmu pengetahuan. Oke, next kita masuk ke prinsip-prinsip teknik berbicara. Yang pertama adalah prinsip motivasi, di mana akan mempermudah pembicara untuk memberikan dorongan, rangsangan, dan membangkitkan minat pembicara terhadap seseorang. Kemudian selanjutnya adalah prinsip perhatian, di mana ada banyak hal yang dapat disampaikan untuk pembicara menarik perhatian pendengar atau komunikan. Membicarakan hal yang tidak umum, lalu humoris, dan hal yang spontanitas serta penekanan terhadap materi. Selanjutnya adalah prinsip keinderaan, di mana prinsip ini menekankan pada pemanfaatan panca indera manusia dengan bantuan alat tentunya seperti kamera, LCD TV, radio, dan lainnya. Kemudian prinsip kegunaan, jangan sampai pembicara lupa untuk berfokus pada hal-hal penting yang harus ia sampaikan. Dan prinsip ulangan, menyebutkan hal-hal yang dianggap penting dari materi pembicaraan secara berulang-ulang. Yang terakhir, prinsip pengertian, di mana si pembicara harus bisa membuat si pendengar mengerti dengan menjelaskan materi secara sistematis dengan bahasa-bahasa yang konkret dan juga logis. Nah, bagaimana sih mempersiapkan pembicaraan itu? Yuk kita bahas. Untuk menghasilkan tampilan yang efektif atau menarik, harus ada persiapannya. Di antara yang pertama adalah pengetahuan, mana si pembicara harus terlebih dahulu memahami dan menguasai informasi yang akan disampaikan. Kemudian dibuat urutan penyajiannya agar apa yang disampaikan tidak berbelit-belit dan tepat sasaran. Terakhir, akan sangat baik jika seorang menggunakan alat bantu seperti gambar atau model. Selanjutnya adalah tempat yang akan turut membangun suasana atau atmosfer yang mendukung isi materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Yang terakhir adalah waktu, sesuaikan waktu yang dipergunakan dengan ruang lingkup topik pembicaraan. Setelah persiapan yang matang, tahap selanjutnya adalah menyajikan materi pembicaraan di hadapan pendengar atau komunikan. Bagaimana sih? Yuk kita bahas. Pada tahap pendahuluan, kita si pembicara harus bisa mendorong, memotivasi kepada pendengar untuk bisa mengerti tujuan dari pembicaraan kita sehingga tidak keluar dari ruang lingkup pembicaraan. Perhatikan ketika menyampaikan materi itu harus jelas atau mudah dipahami, menarik perhatian, dan lancar dalam menyampaikannya. Sehingga si pendengar terfokus pada isi materi dan tidak bingung dengan pembicaraan. Kita masuk ke penutup pembicaraan. Seorang pembicara yang baik dapat menutup pembicaraan pada waktu yang sudah disediakan. Gimana sih caranya? Mudah aja, dengan cara ringkas materi yang sudah disampaikan dalam bentuk resume atau kesimpulan, dan kembali motivasi pendengar dengan cara memberi saran, ajakan, dan harapan. Yang terakhir, berikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kata-kata atau kesalahan yang menyinggung si pendengar.